Selamat berjumpa kembali adik-adik. Mudah-mudahan pemadai jumpa dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar fisika dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pemadai ingin melanjutkan pokok bahasan tulis Kamis khusus untuk sub rangkaian hambatan. Dimana sebelumnya kita telah pelajari yaitu balar syirik, tegangan, dan hambatan. Mari kita lanjutkan mengenai sub rangkaian hambatan. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan susunan hambatan. Saya mulai dari susunan hambatan secara seri. Ini ada beberapa resistor disusun secara seri seperti gambar. Itu ada R1, R2, R3. Di antara kedua hambatan R1 ada titik A dan B, ada R2, B dan C, R3 ada C dan D. Nah, di sini untuk tegangan total antara A dan D yaitu PAD sama dengan PAB ditambah PBC ditambah PCD. Nah, untuk susunan seri ingat bahwa kuncinya besar arus yang mengalir tiap hambatan besar sama. Sehingga PAD itu menjadi I kali hambatan pengalir seri sama dengan I kali R1 tambah I kali R2 tambah I kali R3. I-nya coret, dinamakanlah hambatan pengganti unduran seri RS atau hambatan ekivalen, sering disebut juga RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Jadi ingat nanti hubungannya dengan hukum Ohm sebelumnya yaitu Pi sama dengan I kali R. Jadi bila adik ingat beberapa hambatan bila disusun secara seri akan memiliki hambatan lebih besar, namun tegangan masing-masing hambatan menjadi lebih kecil. Kemudian besar arus yang mengalir tiap hambatan besarnya sama. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh soal berikutnya, contoh soal sederhana. Itu ada 3 hambatan disusun secara seri, yaitu R1 30 ohm, R2 40 ohm, R3 10 ohm. Tanyakan hambatan pengganti dari rangkaian atas. Ingat tadi kalau dia seri, maka hambatan penggantinya tinggal dijumlah biasa. Jadi R seri, hambatan penggantinya yaitu R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Yaitu 30 tambah 40 tambah 10. Yaitu sama dengan 80 ohm. Jadi hambatannya menjadi lebih besar. Itu adik-adik, mari kita lanjutkan bahasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan yang kedua yaitu susunan hambatan paralel. Ini ada beberapa hambatan susunan secara paralel. Ada R1, R2, dan R3. Di antaranya yaitu titik AB. Nah, dalam hal ini arus yang mengalir, arus utamanya I sama dengan jumlah seluruh arus cabang. Jadi I total sama dengan I yang mulai R1 ditambah I yang mulai R2 ditambah I yang mulai R3. Ingat, kalau dia paralel, kata kuncinya yaitu besar tegangannya sama. Sehingga I menjadi PAB per R paralel sama dengan PAB dibagi R1 ditambah PAB dibagi R2 ditambah PAB dibagi R3. Nah, PAB-nya sama, coret. Diperoleh hambatan pengganti untuk paralel super RP sama dengan super R1 ditambah super 2 ditambah super R3. Jadi begitu adik-adik, bila beberapa hambatan disusun secara paralel, maka hambatan totalnya menjadi lebih kecil daripada masing-masing hambatan. Tetapi tegangannya besarnya tetap. Jadi adik, kata kuncinya ingat, kalau dia tadi seri, besar arus yang mengalir tiap hambatan sama-sama. Kalau dia paralel, besaran tegangan antara ujung-ujung resistor besarnya sama. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh berikut untuk mendengarkan pemahaman tentang susunan paralel. Itu ada 3 resistor R1, R2, R3, nilainya 10 ohm, 15 dan 30 disusun secara paralel. Ditanyakan berapa besar hambatan pengganti. Ingat, kalau paralel
square R paralel sama dengan square R1 tambah square R2 tambah square R3. Masukkan angka-angkanya. Square R sama dengan square 10 tambah square 15 tambah square 30. Ingat, kalau paralel harus pintar menyamakan penyebut. Nah, di sini 10, 15, 30, maka penyebutnya kita jadikan 30. Karena bisa dibagi semuanya. Jadi sederhanakan 30 dibagi 10, 3, 30 bagi 5, 2, 30, 30, 1. Sehingga square R jadi sama dengan 6/30. Lihat yang sebelah kanan, sehingga hambatan pengganti untuk paralel sama dengan 30/6 sama dengan 5 ohm. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat rangkaian result campuran. Di situ ada paralel, hambatan 30 dan 15, kemudian seri dengan 10 dan 5. Ditanyakan berapa hambatan total dari rangkaian di samping. Nah, kalau ada rangkaian seperti gabungan campuran, adik-adik harus selesaikan dulu masalah yang ada di rangkaian paralel. Di sini kebetulan adalah hambatan 15 dan 30. Jadi kita cari R paralel sebelah kiri itu, yang kanan square R paralel sama dengan square 30 tambah square 15. Jadi sama dengan buat per 30, jadilah square paralel sama dengan 1 tambah 2/30. Hasilnya 3/30. Jadi R paralelnya itu dibalik 30/3 sama dengan 10 ohm. Baru lari ke sebelah kiri adik-adik. Jadi yang paralel tadi 30 dan 15 jadilah dia R paralel sehingga menjadi 10 ohm seri dengan R paralel, seri dengan 5. Nah, ingat kalau seri tinggal dijumlah biasa. Maka lihat yang kiri bawah, di R totalnya adalah 10 tambah R paralel tambah 5 sama dengan 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 25 ohm. Jadi gitu adik-adik, tidak sulit. Ingat kalau ada cabang campuran, selesaikanlah dulu yang di dalam paralel. Baru beralih ke yang lain. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan di contoh soal yang campuran lain. Kita lihat, tanyakan berapa hambatan total bagian di bawah. Adik lihat, itu ada seri, ada paralel. Jadi 7 dan 8 itu seri, 10 dan 20 seri, kemudian dia paralel dengan gabungan. Sehingga kita boleh dulu jawab, yaitu R seri 1, yaitu 8 dan 7. 8 dan 7 sama dengan 15 ohm. Untuk seri 2, 20 dan 10, hasilnya 30 ohm. Nah, R seri 1 dan R seri 2 ini adalah paralel, sehingga diperolehlah hambatan menit total sama dengan square yang kanan, yaitu square R sama dengan square R1 ditambah square R seri 2 sama dengan square 15 tambah square 30. Samakan penyebut per 30 sama dengan 2 tambah 1/30 sama dengan 3/30. Ketemulah bahwa hambatan total atau penggantinya untuk rangkaian tersebut yaitu 30/3 sama dengan 10 ohm. Jadi periode tidak sulit, selesaikan dulu di tiap cabang paralel baru beralih ke yang lain. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan meningkatkan pemahaman soal yang lebih meningkat kesulitannya. Data yang ada kita lihat, bila R4 20 ohm, berapa besar kuat arus yang melewati hambatan 5 ohm, 30 ohm, dan 40 ohm. Jadi kita lihat dari rangkaian, itu R3 dan R4 secara seri, kemudian paralel nanti dengan R2, seri lagi dengan R1. Jadi data yang ada diketahui, seperti tertulis, ditanyakan I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Kita lihat di cabang yang ada R3 dan R4, kita peroleh R seri 1. Lihat yang di bawah jawab, yaitu R seri 1 sama dengan 40 ditambah 20 sama dengan 60 ohm. Nah, 60 ohm R1 ini paralel dengan yang 30 R2. Sehingga diperoleh R paralel sama dengan yang kanan
Super R paralel sama dengan super R2 ditambah super R1 sama dengan super 30 tambah super 60 sama menyebut per 60, ketemulah dia 3 per 60. Sehingga R paralel sama dengan 60 per 3 sama dengan 20 ohm. Nah, hasil paralel ini seri lagi dengan R1. Kita boleh yang di bawah gambar R seri 2 sama dengan R1 tambah R paralel sama dengan 5 ohm ditambah 20 ohm sama dengan 25 ohm. Itulah R total. Sehingga I total sama dengan I1 yang melalui R1. Sama dengan I per R total sama dengan 75 per 25 sama dengan 3 ampere. Nah, ingat kalau paralel itu tegangannya sama. Kita cari dulu P paralel, yaitu I kali R paralel sama dengan 3 kali 20 sama dengan 60 volt. Sehingga arus yang melalui R2, I2 sama dengan P paralel bagi R2 sama dengan 60 per 30 sama dengan 2 ampere. Nah, arus yang melalui R3 dan R4, ingat kalau seri dia arusnya sama. Sehingga I3 sama dengan P paralel per R seri 1 sama dengan 60 per 60 sama dengan 1 ampere. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Silakan Anda mencoba soal berikutnya. Untuk meningkatkan pemahaman, jangan lupa komen dan subscribe. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Sampai jumpa.